Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Tranggono. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar 2, penghantar cyber security. Definisi password. Password adalah suatu bentuk dari data autentikasi rahasia yang digunakan untuk mengontrol akses ke dalam suatu sumber informasi. Dan di sini adalah proses password atau autentikasi password. Password dibagi dari proses autentikasi, sebuah istilah yang merupakan benteng terakhir dari sebuah sistem keamanan pada sebuah data atau informasi. Kontraknya, salah satu cara yang umum digunakan untuk mengamankan sebuah sistem adalah dengan mengatur akses pemakaian user ke dalam melalui mekanisme pencocokan kebenaran dan autentikasi, dan memberikan hak akses kontrol. Dan setelah proses autentikasi tersebut, pemakaian diberikan hak akses sesuai dengan tingkatnya hak yang diberikan kepadanya. Akses kontrol ini biasanya dikelompokkan dalam kategori grup. Ada grup user biasa, ada tamu, dan ada juga sebagai pengatur atau admin yang memiliki hak istimewa tersebut. Sistem password. Sistem password yang diumumkan digunakan adalah one-way function. Menggunakan hash function. Fungsi hash adalah fungsi yang menerima masukan string yang panjangnya sembarangan, lalu mentransformasikan menjadi string keluaran yang panjang tetap function. Umumnya berukuran jauh lebih kecil daripada ukuran string pemula. Ada beberapa fungsi hash satu arah yang sudah dibuat antara lain MD2, MD4, MD5, Secure Hashfication, Sturfo, Enhash, Private MD, dan lainnya. Cara kerja password. Sistem keamanan akan membandingkan kode-kode yang dimasukkan oleh pengguna, yang terdiri atas nama pengguna dan password, dan daftar atau basis data yang disimpan oleh sistem keamanan sistem atau jaringan tersebut dengan menggunakan metode autentikasi tertentu seperti halnya kriptografi, hash, atau lainnya. Jika kode yang dibandingkan cocok, maka sistem keamanan akan mengizinkan akses kepada pengguna tersebut terhadap layanan dan sumber daya yang terdapat di dalam jaringan atau sistem tersebut sesuai dengan level keamanan yang dimiliki oleh pengguna. Idealnya, kata kunci merupakan gabungan dari karakter teks alfabet A besar dan Z kecil, angka, atau tanda baca. Kelebihan password yaitu 1. Mudah. Dengan menggunakan password akan mempermudah kita dalam proses autentikasi dan masuk ke dalam sistem, karena kita hanya mengizinkan username dan password. Jika data yang kita masukkan valid, kita akan masuk ke dalam sistem tanpa harus melalui alat atau proses yang ribet. Dan 2. Murah. Dengan menggunakan password, kita tidak perlu menggunakan alat-alat lagi seperti fingerprint, scanner, barcode, dan sebagainya. Kita hanya menyediakan form login yang kita buat lewat script bahasa pemrograman tanpa harus membeli alat. Dan kelemahan pada password, sistem authentication seperti ini tidak aman apabila kita terkoneksi pada jaringan orang lain. Mentap jaringan, salah satunya menggunakan program sniffer untuk menangkap data dan akhirnya diperoleh data username beserta passwordnya. Akibat orang ini dapat mengaku sebagai user dan memperoleh akses seperti halnya user sebenarnya. Untuk mengatasi kelemahan ini, dibuatkan sistem crypto-based authentication. Di sini mengirimkan data dilakukan dengan mengkrip username dan password akan dikirimkan dengan kunci tertentu dan kemudian di
encrypt di sisi server. Demikian pula halnya dengan data-data yang dikomunikasi antara user dan server. Dengan begitu, passive attack dapat diatasi karena yang disadap adalah Greenback, karena penyerangan tidak mengetahui kuncinya. Pemilihan password yang baik. Kriteria password yang baik sebenarnya cukup sebenarnya hanya dibatasi oleh 2 syarat, yaitu mudah diingat oleh pemiliknya dan pada saat yang sama sulit ditebak oleh orang lain atau mereka yang tidak berhak mengetahuinya. Untuk memilih password agar di satu pihak aman karena terdiri dari susunan karakter sulit ditebak, namun di sisi lain mudah bagi sang pemilik untuk mengingatnya. Kebiasaan user membuat password dari birthday, social security number, journal name, name of favorite artist, word from dictionary, word spell backwards, seperti itu. Kemudian teknik membuat password. 1. Memilih sebuah kata yang sangat kerap didengar oleh dalam kapasitasnya. Sebagai pemain basket misalnya adalah Jordan. Itu menggunakan huruf kapital. Huruf berubah huruf O dengan angka 0 dan huruf A dengan angka 4 sehingga menjadi Jordan dan A-nya itu menggantikan 4. 3. Merubah setiap huruf konstan kedua, keempat, keenam dan seterusnya menjadi huruf kecil sehingga menjadi 4. Memberikan sebuah variabel simbol tambahan diantaranya karena Doni terdiri dari menambahkan sebagai simbol, bisa seperti itu. Dan 5 ini huruf maka disangkutkan menyelipkan suatu variabel simbol pada urutan huruf yang kelima menjadi Jordan ditambahkan huruf simbol seperti huruf ini. Password strong. Contoh dari password yang lebih kuat meliputi T-nya kecil, 3-nya pakai menggunakan angka dan huruf kapital. Tak semua kampus pun mempunyai keduanya karakter numerik dan alfabet. Dan tak satu pun kampus pun mempunyai kedua karakter alfabet numerik dan membubuhkan tanda baca. Ungkapan pada frase dapat panjang, mengesankan dan berisi suatu lambang diperluas untuk meningkatkannya. Teknik mencuri password cracker. Adanya program pembobolan password sangat berbahaya karena bisa dipakai untuk merusak, tetapi juga mendidik agar setiap orang selalu teliti dan perhatikan terhadap hal yang dimilikinya. Prinsip program ini adalah melakukan coba dan mencoba. Program pembobolan tersebut sangat mudah didapat atau di-download dari internet seperti Tools, Endes, Claymore, Chain, VMware Fin, Flowcrack, ScanNT, Anti-Crack, Password NT, Brutus, Crack, Crackerjack, Viper, John the Ripper, Hellfire, dan Guess. Kian memelihara password. Walaupun terlihat aman, adalah sangat bijaksana untuk mengganti password secara berkala, misalnya sebulan sekali atau seminggu sekali, tergantung kebutuhan dan konteksnya. Password yang kerap diganti akan menyulitkan seorang kriminal untuk membobolnya. Kesimpulan, password digunakan untuk memproteksi hal-hal yang sifatnya konfidensial. Beberapa yang sudah membuat password dengan menggabungkan beberapa jenis karakter sehingga sulit untuk ditebak. Ini membuktikan bahwa mereka tidak ingin informasinya yang disimpan di dalamnya dihack oleh pihak lain.
Password yang mereka punya juga tidak ditulis sembarangan tempat atau diberikan kepada sembarangan orang. Bentuk ataupun yang membutuhkan validasi untuk mengakses tidak akan diberikan terbuka jika ingin ditinggalkannya. Saran: begitu banyak teknik dalam mengamankan data dan informasi yang tersimpan pada sebuah media penyimpanan di komputer. Teknik tersebut patut diterapkan apabila kita tidak mengingatkan terjadinya resiko kehilangan data penting. Namun, pemilihan teknik tersebut perlu dilakukan dengan cermat. Untuk mempunyai password dalam jumlah yang banyak, lebih baik pemakaian password manajemen daripada ditulis di suatu tempat. Sekian dari penjelasan saya tentang password. Terima kasih.